Halo Sobat TV Tutorial, hari ini saya akan sharing tentang shortcut keyboard di Excel untuk mempercepat pekerjaan. Oke, langsung masuk aja ke Excel. Jadi yang pertama, di sini saya punya 21 rumus yang pastinya yang paling sering digunakan. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama, yaitu yang pertama yaitu Ctrl N, kan teman-teman sering gunakan, yaitu untuk membuat workbook baru. Jadi ini workbook shortcut keyboard. Jadi kalau kita tekan Ctrl tahan, jadi kalau yang saya beri tanda plus ini artinya tahan, kalau yang tahan nanti saya tanda koma, saya kasih tanda koma itu artinya setelah ditekan dilepas. Nah kalau ini tekan Ctrl kemudian N, nah ini akan ada workbook 4. Kalau kita Ctrl N lagi, Ctrl N lagi, maka akan ada workbook 5. Nah di sini ada 3, 4, 5. Oke, ini yang pertama. Yang kedua langsung Ctrl Tab, yaitu pindah workbook. Nah di sini dari shortcut keyboard kita tekan Ctrl kemudian Tab, maka akan pindah ke workbook 5, workbook 4, 3. Nah ini akan keliling terus. Nah ini cara cepat untuk pindah dari workbook 1 ke workbook yang lain. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu Ctrl Tab, yaitu pindah. Ini maksudnya untuk yang ketiga. Ini yang ketiga itu Ctrl plus W, yaitu menutup workbook atau meng-close. Oke, misalnya kita pindah ke workbook 3 misalnya. 3 sudah nggak ada ya. Ini misalnya. Nah kemudian ingin kita close, yaitu kita tinggal Ctrl kemudian plus W. Nah kan ada pertanyaan seperti ini, kalau mau disimpan di save, atau kalau tidak tinggal don't save seperti ini, maka akan tertutup. Nah kalau kita cek di sini workbook 3 sudah nggak ada. Nah ini misalnya yang keempat, karena belum ada edit, maka kalau kita klik Ctrl plus W, maka langsung tertutup karena belum ada edit. Oke, saya lanjutkan ke yang keempat, yaitu menambah sheet baru. Nah di sini ada sheet 1, 2, 3, 4 sampai 21, yaitu teman-teman bisa pilih Shift F11, atau kalau nggak bisa pilih Shift Fn plus 11. Kalau di saya yaitu pilih Shift ditahan, kemudian Fn ditahan, kemudian F11. Nah ini akan ada sheet 29, sheet 28. Kalau kita tambah lagi F11, nah ini akan bertambah. Oke, ini akan bertambah di sebelah kiri dari tab yang pertama yang kita pilih. Ini 28, 39, 30. Kemudian yang ke-5 dan ke-6 di sini yaitu untuk pindah sheet ya. Di sini bisa pilih Ctrl Fn, tombol panah page up atau ke atas. Ini akan pindah ke kiri seperti ini. Ctrl tahan, Fn tahan, kemudian panah atas. Nah maka lari ke kiri. Nah kalau kita pilih arah bawah, yaitu Ctrl ditahan, kemudian Fn ditahan, kemudian page down. Nah ini akan ke kanan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke 7. Nah di 7 ini menghapus sheet, yaitu pakai Alt El. Nah di sini tanda koma artinya tidak perlu ditahan, jadi berurutan. Oke, kita pindah ke 30, ke 28 sampai 30 ini kita hapus kembali. Oke, kita pilih Ctrl Fn page up seperti yang tadi. Nah ini kita hapus Alt El. Nah kita pilih Alt El. Nah maka akan terhapus. Kalau misalnya di sini ada seperti ini, kita pilih Alt El, maka akan ada tanda tanya di del atau tidak. Nah kalau misalnya del, kita pilih del. Oke. Nah ini juga. Nah seperti ini.
Oke, kita lanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu CTRL plus 0, yaitu untuk height kolom, kemudian ALT OCU untuk unhide kolom. Oke, kalau kita coba CTRL plus 0, nah ini akan terhide. Kita juga bisa pilih beberapa kolom seperti ini, kemudian CTRL 0, nah semuanya akan terhide. Nah, untuk mengembalikan unhide, kita pilih antara C dan H sini, kolom C dan H, kemudian pilih ALT OCU, ALT OCU. Nah, ini akan kembali. Oke, saya ulangi, CTRL plus 0 ini untuk hide, kemudian untuk unhide pilih, kemudian ALT OCU. Oke, kita lanjutkan. Di sini CTRL shift panah untuk blok baris dan kolom. Oke, biar terlihat. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini untuk pilih kolom atau baris, untuk blok kolom atau baris kita tahan CTRL, kemudian shift ditahan, kemudian panah atas atau panah bawah, panah kanan seperti ini. Nah, kalau kita ingin pilih semuanya, tinggal taruh di no, kemudian CTRL shift panah bawah, kemudian kanan, atau CTRL shift panah kanan kemudian bawah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan, yaitu untuk CTRL plus spasi, yaitu blok semua kolom. Oke, saya contohkan lagi di sini. Nah, di sini yaitu tinggal CTRL kemudian spasi. Nah, ini akan terblok semua kolom dari bawah, dari atas sampai bawah. Kalau misalnya kita taruh di sini, kemudian pilih CTRL spasi, maka akan terpilih semuanya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu blok semua baris. Jadi kalau yang tadi kolom, yang ini baris. Nah, misalnya di sini, yaitu kita pilih shift spasi seperti ini, shift spasi. Oke, kita lanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu insert kolom baru sebelah kiri, yaitu ALT IC. Nah, ini C ini kolom, R ini row atau baris. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, kemudian ALT IC, nah ALT IC, nah seperti ini. Kemudian kalau yang satunya untuk baris, yaitu ALT IR seperti ini, ALT IR seperti ini, ALT IR, nah seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu untuk menghapus kolom atau baris, kita bisa pilih gabungan seperti yang tadi, pilih semua kolom atau baris, kemudian ALT ED. Jadi di sini ALT ED. Nah, misalnya kita ingin menghapus kolom, nah ini misalnya kita kasih kolom dulu, kita pilih satu kolom, yaitu pilih CTRL spasi seperti ini, kemudian untuk menghapusnya pilih ALT ED. Nah, seperti ini sudah terhapus. Kalau ingin menghapus baris, yaitu kita pilih shift spasi, kemudian ALT ED. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu untuk merapikan tabel, yaitu ALT OCA. Nah, ini sangat berguna, biasanya kita merapikan satu persatu seperti ini. Nah, ini bisa langsung, tinggal pilih seperti ini, kemudian ALT OCA. Nah, ini otomatis rapi seperti ini. Nah, saya ulangi, ALT OCA. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tabel format. Nah, ini kita rapikan dulu, ALT OCA. Nah, seperti ini. Nah, format tabel, yaitu kita tinggal klik di salah satu tabel yang aktif sini, kemudian CTRL tahan, kemudian T, kemudian hash header, ya ini ada headernya,
tinggal di OK. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini fungsinya apabila kita membuat satu rumus maka otomatis akan tercopy. Ini penjumlahan, misalnya penjumlahan antara ini ditambah dengan yang ini. Oke, nah ini akan ke bawah akan sama. Ini akan mempercepat pekerjaan. Kemudian kita lanjutkan ke mengunci dolar. Jadi misalnya kita membuat rumus seperti ini kemudian dikali ini, misalnya untuk memberi dolar biasanya kita klik manual seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan memakan waktu yang lama. Jadi cara cepatnya yaitu sama dengan ini dikali dengan ini, kemudian untuk memberi dolarnya kita pilih Fn, ditahan, kemudian F4, Fn, F4 seperti ini. Nah, ini akan mempercepat pemberian dolar. Oke, saya lanjutkan ke yang 19, yaitu paste value. Nah, di sini untuk paste spesial, jadi seperti ini, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Tapi untuk paste spesial biasanya paste value, Ctrl C seperti ini, kita paste yang ini. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ALT ESV. Nah, misalnya kita copy di sini biar sama seperti ini, sama dengan di sini Ctrl C, taruh di sini, kemudian pilih ALT ESV seperti ini, kemudian OK. Di sini ALT ESV. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya, yaitu untuk pivot tabel. Biasanya kita pilih insert, kemudian pivot tabel, butuh 2 langkah. Kalau di sini kita tidak perlu ngeklik, yaitu kita tinggal pilih misalnya ALT NV, kemudian enter. Nah, ini sudah jadi tabel pivotnya. Oke, saya lanjutkan yang terakhir, yaitu untuk membuat filter. Nah, ini sudah ada filternya, tadi saya coba. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah untuk membuat filter, yaitu kita tinggal tekan tombol CTRL plus shift, ditahan, kemudian L. Nah, ini sudah ada filternya. Nah, ini filternya biasanya banyak sekali kegunaannya. Oke, itulah 21 rumus Excel yang akan mempercepat pekerjaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Oke, salam.